Selamat pagi, hari ini kita akan melanjutkan ekstensi algebraik. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang ekstensi hingga, dan sekarang kita akan pelajari lapangan yang tertutup secara aljabar, serta algebraic closure. Yang nomor 3, karena buktinya cukup panjang, kita tidak usah buktikan, kita pakai saja. Kita langsung masuk ke suatu teorema. Jadi kita punya lapangan F yang kita ekstensi menjadi E. Lalu kita buat himpunan baru yaitu F bar E atau F garis E. Dia adalah semua alfa elemen E sehingga alfa itu algebraik atas F. Maka himpunan yang baru ini adalah sublapangan dari E dan dia disebut algebraic closure dari F di E. Nah, karena dia merupakan lapangan, maka jika A, B masuk di F bar E, artinya alfa dan beta itu algebraik atas F, maka alfa plus beta dan alfa min beta juga ada di F bar E. Jadi dia juga algebraik atas F. Demikian juga alfa beta dan saat B-nya tidak 0, alfa per beta. Semuanya ada di F bar E dan algebraik atas F. Lalu ada definisi lapangan yang disebut tertutup secara aljabar atau algebraically closed. Artinya, setiap polinomial tak konstan di Fx memiliki akar di F. Untuk contoh yang tidak tertutup secara aljabar, kita punya Q, karena kita punya bahwa X kuadrat min 2 ini tidak memiliki akar di Q. Kita tahu bahwa akar dari X kuadrat min 2 adalah akarnya X sama dengan akar 2, dan dia tidak masuk di Q. Akibatnya, lapangan Q tidak tertutup secara aljabar. Silakan didiskusikan apakah lapangan R tertutup secara aljabar. Lalu ada suatu teorema bahwa F lapangan yang tertutup secara aljabar jika dan hanya jika setiap polinomial tak konstan di Fx dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear. Jika dan hanya jika berarti dia dua arah. Jadi, kalau misalnya dia tertutup secara aljabar, maka kalau kita punya Fx, dia pasti punya akar. Misal akarnya itu alfa. Maka Fx bisa dinyatakan sebagai X min alfa kali sesuatu, misalnya sesuatunya Gx. Karena kalau misalnya alfa itu akar dari Fx, maka X min alfa adalah faktor dari Fx. Dengan cara yang sama, karena Gx itu polinomial juga, jika dia tidak konstan, maka dia bisa dibuka menjadi X min alfa. Gx juga bakalan punya akar, misalnya beta. Jadi dia bakal bisa dibuka menjadi X min beta kali Hx, dan seterusnya, sampai pada akhirnya semuanya adalah faktor-faktor yang pangkat 1 atau linear. Jadi jika F tertutup secara aljabar, maka semua polinomial tak konstan di Fx dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear. Lalu kalau sebaliknya,
Sebaliknya berarti setiap polinomial tak konstan di fx dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear. Jadi fx ini pasti bisa dibuka menjadi ax min b, cx min d, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya setiap fx dapat dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor linear, pasti x sama dengan b per a itu akar dari fx. Di sini juga x sama dengan d per c juga akar dari fx. Nah, jadi ini sebaliknya, jika setiap polinomial tak konstan dapat difaktorkan menjadi faktor-faktor linear, maka f tertutup secara aljabar. Jadi di sini dua arah. Kita punya akibat, kalau f tertutup secara aljabar, maka dia tidak punya ekstensi yang sejati. Artinya, f tidak bisa diekstensikan algebraik lagi menjadi sesuatu E yang lebih besar daripada F. Kenapa? Karena seandainya bisa, kita punya alfa di sini. Nah, karena E adalah ekstensi algebraik, maka alfa itu pasti algebraik atas F. Jadi alfa punya irreducible polinomial atas F. Nah, karena setiap polinomial di F adalah lapangan yang tertutup secara aljabar, jadi setiap polinomial di F ini bisa dibuka menjadi faktor-faktor linear. Mau tidak mau, degree-nya harus 1. Kenapa? Karena dia irreducible. Jadi, ini tidak mungkin terjadi sebelah sini. Kalau irreducible, dia pasti cuma ada 1. Dan dia faktor linear, jadi degree-nya pasti 1. Akibatnya, E jika dilihat sebagai lapangan ruang vektor atas F, dia dimensinya 1 sehingga E sama dengan F. Jadi, kalau misalnya F kita mau perluas lagi secara aljabar, dia akan menjadi F sendiri. Ini teorema terbesar dari subbab ini tentang eksistensi dari algebraic closure. Dia mengatakan bahwa setiap lapangan di F pasti memiliki algebraic closure. Jadi F pasti kita bisa perluas menjadi F bar. Dan F bar ini tertutup secara aljabar. Ini ada teorema fundamental aljabar. Buktinya memakai sifat bilangan kompleks yang belum kita pelajari, jadi kita pakai saja. Dia mengatakan bahwa C, lapangan kompleks, itu tertutup secara aljabar. Artinya kalau kita punya Fx di dalam Cx, maka Fx pasti punya akar. Punya akar di C. Nanti silakan buktikan bahwa lapangan real itu tidak tertutup secara aljabar. Jadi R ini harus diperluas menjadi C agar C ini menjadi perluasan di R yang tertutup secara aljabar. Nanti caranya sama, C juga adalah perluasan aljabar dari Q yang tertutup secara aljabar.
Selesai.